Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semuanya dimanapun berada? Semoga sehat selalu, masih dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Jumpa lagi di sini bersama kami di channel ngobrol seputar horor bersama narator kita Mas Ayung nih, yang akan menceritakan sesuatu yang horor-horor tentunya dan akan menemani kita kurang lebih 30 menit ke depan. Begitu Mas Ayung ya? Iya. Ya, monggo silakan Mas Ayung, barangkali mau menyapa kawan-kawan di sana. Ya, sebelum ke cerita, seperti biasa aku mau nyapa teman-teman seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngobrol semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat dan selalu bahagia tentunya kapanpun dan dimanapun saatnya. Amin. Ada kami berdua di ngobor, ada Bang Opi, ada Bang Opi. Habis ngobrol sama Bang Opi jadi keceplosan. Ada Bang Ogan sama saya sendiri yang katanya namanya Ayung kan. Katanya. Ya, kita akan ngobrolin yang horor-horor seperti biasa. Semoga masih tetap diterima oleh teman-teman dan juga tak lupa mengucapkan terima kasih atas dukungan teman-teman semua dalam bentuk apapun. Semoga nanti dikembalikan juga hal baik tersebut ke teman-teman semua. Gitu ya Bang ya. Langsung ke cerita Bang. Apa ada cerita apa nih Mas Ayung? Ya, ini ada cerita. Tadi sempat pagi saya lewat di depan sebuah puskesmas. Sebuah puskesmas gitu ya, pusat kesehatan masyarakat. Kemarin ada. Kirain ini pusat kesegaran mas-mas katanya. Ya kan tergantung kita mau memaknainya seperti apa. Ya itu di depan puskesmas. Jadi saya teringat cerita yang pernah disampaikan teman, ya, kenalan gitu ya, kenalan. Cuman dia tahu saya ada di ngobor, menceritakan kisah temennya lagi, namanya Surip. Cuman sebelum ke cerita tentang puskesmas, saya mau ada yang minta sampaikan. Ini apakah ada yang musik di hati saya gitu loh, tentang puskesmas gitu. Ini semuanya apa enggak tahu sih ya. Jadi kemarin itu saya sempat nganterin seseorang ke puskesmas. Harinya Jumat Bang. Iya. Harinya Jumat pagi. Puskesmas tersebut lumayan besar dan sekarang udah ada pemugaran, sudah ada penambahan gedung. Jelas. Untuk rawat inap begitu ya. Pelayanannya juga harusnya ya lebih. Iya, pelayanannya juga lumayan hebat mungkin ya. Cuman ada yang mengusik di hati saya begini. Ketika puskesmas itu, sebuah puskesmas atau pelayanan masyarakat itu sebuah pilihan yang paling ya efektif juga, yang paling bukan diminatin tapi sebuah pilihan untuk masyarakat, apalagi di kalangan yang memang yang jelas paling ekonomis lah. Ekonomis yaitu pilihan terbaik. Jadi kita bisa mendapatkan pelayanan pengobatan, mau generik mau enggak, yang penting kita dapat jalan kesembuhan dari sana. Dan namanya pusat kesehatan masyarakat, apalagi di desa begitu ya. Biasanya puskesmas itu dari berbagai desa, berapa desa nanti ada puskesmas satu. Per kecamatan biasanya. Iya, saya nganterin seorang itu, iya sakit panas. Yang lain saya melihat nini atau ibu-ibu udah tua. Ini layarnya udah gede-gede banget Bang di sini Bang ya. Koyo ya. Koyo di sini koyo. Terus udah lentruk-lentruk. Ya Allah, udah ya Allahan kayak nafasnya itu Senin, Kamis, Sabtu, Minggu nyampe atau enggak begitu kan. Yang lain ada lagi bocah-bocah kecil udah rewel banget. Kaos kaki bola bapaknya mungkin ya, nyampe biar hangat sampai ke muka sini. Kaos kakinya udah kepayahan banget. Banyak nenek-nenek, kakek-kakek yang entah itu penyakitnya apa, yang pasti mereka itu butuh pertolongan segera, butuh ditangani. Cuman ada yang kontras di situ. Di pelatarannya saya lihat ibu-ibu, entah itu semuanya, tapi beberapa mungkin yang dari tadi ya pegawai puskesmas atau yang melayani atau semacamnya, mereka itu berseragam melakukan senam. Senam pagi, senam Jumat begitu ya. Senam dengan nada suara sound system yang menggelegar, yang deng. Nah itu lagunya siapa, no comment lagunya apa itu. Mereka asik ria dengan gerakan yang
Lagunya yang itu macam-macam. mungkin lagunya yang bodoh amat gitu. Iya, lagunya bodoh amat karepe raimu begitu kan. Itu lagunya seperti itu jeduk. Ya kalau misalnya jamnya pagi, itu udah jam 8:30 loh Bang. Masih senam. Itu jam kerja mungkin. Saya sempat browsing juga. Itu jam kerja puskesmas jam berapa? Itu kan jam 7.30 tertera di situ hampir semua rata ya. Nanti kalau saya salah dikoreksi. Yang saya pertanyakan begini. Memang itu mungkin gak semua pegawai puskesmas yang ikut terlibat dalam senam tersebut, ya kan? Tapi mungkin juga dari masyarakat dibuka untuk umum. Tapi pertanyaan saya, Nurani kamu itu pada kemana? Gitu loh. Apakah kayak gini? Terus kemarin pada Agustusan, pada lomba, pada festival segala macam mereka juga terlibat. Emang sih kemerdekaan caranya kayak gitu? Ya. Sedangkan untuk yang paling ringan, empatinya mereka. Kalau mau melakukan kayak gitu, apa nggak sebaiknya kok ada lapangan dekat di lapangan sono? Orang kayak gitu nungguin aturan udah dapat pelayanan, di sana jogetan itu depan muka. Di sini lagi sakit-sakit, di sini malah dengan senangnya itu kan. Mentolo gitu loh. Kita punya rasa tega itu jiwa manusia. Mau sholatnya kayak apa, mau ibadahnya hebat kayak apa, tapi akhlak nggak dipakai buat saya gitu ya. Saya nih ngomong yang saya lihat tuh Bang, sebelum ke cerita yang ada kaitannya sama puskesmas. Emang seperti itu terjadi di tempat di negara Konoha ini. Pernah seperti itu dan pernah merasakan juga. Iya, ya cari tempat yang lain. Boleh misalnya instansi yang lain, misalnya pelayanan publik, entah itu balai desa, entah apa, instansi tertentu di luar jam kerja. Iya, mau senam-senam monggo, layaknya kerja-kerja. Ya kan, yang seperti itu. Sini lagi sakit, lagi ada yang udah parah, ada yang udah sakit gigi, gimana musiknya jeduk-jeduk kayak gitu. Kan angel. Nih bagi para puskesmas seluruh Indonesia dengarkan Mas Ayong ya. Seluruh Indonesia ya enggak. Mengingat buat kita semua artinya. Iya, kadang memang ada ini harus disentuh seperti itu, harus disentil emang Mas Ayong. Artinya ya seperti itulah kita membuka lah. Biar enggak horor lah puskesmasnya gitu. Iya, jadi kita kan akhirnya kan horor beneran itu loh. Bagi yang sakit gigi atau begitu. Saya enggak. Itu termasuk horor juga itu. Saya ngelihat anak-anak knalpotnya bising, saya ngelihat orang main petasan keras-keras, saya ngelihat macam-macam hal yang dulu waktu saya masih muda, anak-anak itu saya emosi. Sekarang saya sama sekali enggak, tapi ngelihat yang kayak gitu, bisa, cuman apalah daya gitu loh, ya kan. Paling bisa nyantilnya lewat yang kayak gini. Kalau langsung frontal, bisa aja sih Bang. Cuman kan kurang etis gitu ya. Tadi ada yang ditegur juga di sana juga kemarin. Oke, ini lumayan ya, tadi ada obrolan sedikit untuk menggugah nurani kita ya masing-masing. Jadi kita itu sama hidup ya kudu bisa saling menghargai orang lain, bisa merasakan orang lain itu seperti apa, enggak senang jari dewek kata orang Jawa. Oke, ini ada sebuah kisah dari yang mengalami kisah tersebut adalah Kang Surip. Kang Surip atau Mas Surip ya. Di usia 34 tahun atau 35 tahun Mas Surip itu belum menikah. Pernah berusaha menjalin hubungan yang serius tapi gagal. Dan gagal lagi. Akhirnya dia kayak seolah-olah gak pengen lah untuk, kayak orang itu kadang-kadang kalau usia udah kelewat gitu, udah ada rasa malas gitu Bang. Gak tahu sih kenapa, tapi dari beberapa kenalan yang udah lanjut gitu ya 40 udah malas mungkin. Tapi malasnya ya kalau Kang Surip itu mungkin ada alasan tertentu. Nyatanya dia itu ya sama perempuan ya tetap aja ya ganjen, godain, cencang-celenteng, soko gantengan. Kalau kerjaan sehari-hari sih tukang atau kuli bangunan begitu ya. Dan suatu ketika dia itu ada pekerjaan garap puskesmas. Ya dari programnya tadi ya kesehatan, katanya puskesmas di daerah tertentu. Saya ini sensitif ya, nggak diomongin puskesmas daerah mana. Yang jelas masih seputar Jawa Tengah, kabupatennya dekat-dekat sini lah, Pemalang, Tegal. Terus ke sana itu Surip ini yang cerita namanya Agus yang kenalan sama saya. Jadi Mas Surip waktu itu dapat kerjaan di puskesmas itu ketemunya susulan. Jadi
ada penambahan bangunan yang tadinya itu puskesmas ala dulu gitu, bangunan ala dulu, ini ada pembangunan puskesmas cukup luas, jadi pembebasan lahan dulu, mungkin beli lahan di kebun sekelilingnya gitu ya. Terus nanti sedianya mau dibangun itu 2 lantai, ya ada rawat inapnya Bang. Tapi Surip nggak terlibat dari awal pondasi, jadi dia agak pertengahan, ya bukan pertengahan sih, sekitar berapa minggu, yang pasti udah jadi pondasi semua waktu itu. Karena memang Surip itu bukan orang situ ya, terus kalau pulang tentu jauh beda kota. Akhirnya dari beberapa temannya Surip yang bareng kerja di sana kan, ini ya masih tetangga desa satu wilayah, mereka itu dikoskan lah ke rumah warga yang kosong begitu kan, nempatin di rumah tersebut. Yang jalani hari-hari kayak biasa, mulai bekerja di puskesmas tersebut, nggak ada keganjilan apapun waktu itu. Yang jelas kalau misalnya jam 4 sore, jam setengah 5 udah sampai kos-kosan tersebut, rumah tinggal itu. Nanti Surip mah orangnya sumeh, orangnya mudah bergaul, kawannya langsung banyak. Tapi ya dipikir-pikir, kalau misalnya ya nggak tahu sih ininya Pak Mandornya atau siapa yang nanti membuat bayar tadi ya rumah yang ditinggalin. Akhirnya ngambil keputusan setelah proyek itu berjalan ya mungkin sekitar 80 atau 70%, mereka itu tinggalnya nggak di situ. Jadi karena udah bangunan udah ya semi jadi ya, udah daknya udah ada, cuman belum dipasangin pintu ruang-ruang tersebut, mereka itu ninggali satu ini kamar, ruang cukup gede katanya, sekitar 6 kali berapa meter, 6 kali 8 apa 6 kali 7 meter. Jadi di sana diisi sekitar berapa orang, belasan orang di situ. Nanti kamar mandi itu belum bisa digunakan, tapi masih memakai yang puskesmas yang lama, yang sudah disediakan buat umum begitu ya, yang lama. Jadi Surip mulai nempatin di situ. Nah disinilah mulai dia itu merasakan kejadian horor, mengalami kejadian horor. Kalau buat Surip sendiri katanya, saya mungkin berani karena saya belum pernah lihat yang namanya setan-setan. Tapi kenyataannya belum pernah lihat. Jadi manapun tempat, yang penting saya nggak ganggu tempat tersebut. Saya kerja aja. Bukan kerjaan juga bukan cuman bangun rumah, kadang-kadang ikut proyek jembatan, ikut proyek apa, itu kan mistiknya banyak. Itu urusannya mistik, saya mah kerja. Tapi pas di puskesmas itu, kalau lagi kerja itu nggak apa-apa, nggak pernah ngalami kejadian apapun. Tapi setelah tinggal di puskesmas tersebut, mungkin nanti sampai jadi gitu ya, ini mulai ada kejadian yang aneh. Bahkan diawali ketika Mas Surip baru pertama kali sore itu niat mau tidur di sana lah, karena sore itu diberesin dan mau tinggal di situ. Jadi ada seorang tua di gerbang puskesmas. Itu kok saya nggak kenal dan nggak pernah lihat orang tua tersebut. Orangnya perempuan pakai kerudung yang cuma diginiin gitu loh. Pakai baju ini burkap apa itu namanya? Enggak, bajunya perempuan itu loh, kebaya yang ya udah lusuh lah, pakai jarit, pakai sendal jepit. Dia langsung ngomong negor begini, "Rip, kamu hati-hati Rip ya, hati-hati." Bahasa Jawa, hati-hati nang kono, hati-hati. Wong kuwi tempat teleng, tempat itu teleng. Kamu yang hati-hati di situ karena tempat itu wingit atau teleng. Angker. Iya. Ya Surip diomongin begitu, teleng angker apa? Tempat ya buat dia dimanapun, apalagi puskesmas itu dekat jalan raya, jalan gede, jalan desa gede, cuman kebun juga banyak, rumah juga di situ. Teleng apa? Wong saya pernah bikin jembatan aja yang di Keduk itu masih ada ternyata kuburan, terus ada keangkat pocongannya sih utuh aja, pernah. Biasa aja diomongin begitu, saya nggak mempan sebenarnya. Tapi yang bikin Surip itu ini Mas, tadi ceritanya dari siapa ya, saya kan nama samaran Agus
Agus ya, kata si Agus yang bikin Mas Surip itu Kader kan, kok bisa ngerti namanya Surip? Akhirnya, Mbah, jenengan sinten? Sampai itu siapa? Siapa? Baunya begitu. Sapa-sapa gimana? Sapa-sapa keprimen, katanya seperti itu. Kok tahu nama saya? Ya tahu, masa enggak, katanya begitu. Ya apanya saya? Ya tahu, wis ya. Saya cuma ngomong itu aja. Itu dia ngomong di gerbangnya Puskesmas. Itu kan pagar-pagarnya banyak dari besi-besi holo. Cuman ada ini tembokannya gitu ya. Saya sekitar 1,5 meter yang itu nanti di itu jalan lewatin tembok tok. Pas di sini kan besi-besi harusnya ada. Gak ada Bang katanya. Surip Kader. Lah ini mari ngendi? Ini mbah-mbah ini tuh kemana? Langsung diudah kan diburu keluar tengok-tengok gak ada orang sama sekali. Mulai merinding saya Mas. Langsung gitir itu langsung bawaannya itu baju masuk ke dalam. Saya nggak cerita ke siapa-siapa, kata si Agus. Surip ngomong begitulah. Malam harinya karena kelelahan mungkin ya, gotang kerja itu mulai banyak ya, yang dicor itu ada, ngecor itu paling capek katanya di bangunan. Terus ada beresin macam-macam persiapan pindah ke situ, jadi kelelahan banget. Surip waktu itu malam itu nggak ada gangguan apapun, tapi gangguan itu mulai ada ketika malam kedua tinggal di situ Bang. Jadi saat mungkin merasa bebas ya, si kuli-kuli bangunan tersebut merasa bebas karena bukan di tengah-tengah warga. Akhirnya mereka itu melekan, yo gaplean, medangan, cekak-cekan di situ kan bebas begitu ya, mau jauh dari pemukiman. Jadi nyampe malam, nyampe larut mereka itu begadangan sampai sekitar jam 1. Nah, setelah itu mereka itu tepar satu-satu, plek ngantuk. Begitu juga Surip Mas. Waktu itu Surip dapat tempat tidur paling dekat sama pintu. Ya pintunya nggak ada daun pintunya sih. Jadi nanti sebelah ruangan tersebut itu ada WC, terus pelataran agak luas, ada tamannya itu. Nah ini nyambung sama bangunan yang lama lah. Kalau belakangnya masih sawah. Itu sekitar Surip itu ngomong sekitar mungkin jam-jam 1:30, dia itu dengar suara orang nyapu ada, sapu lidi, suara orang itu lagi nyapu lidi gitu loh, srek. Jadi gini, antara tidur apa enggak ini Surip ngerasa ini suara orang nyapu apa bukan ya. Dia tamatin, dipanteng-pantengin begitu ya, dipepetin ke tembok. Dia paling dekat sama tembok, jelas banget suaranya itu suara orang nyapu pakai sapu hijau. Akhirnya penasaran dia berusaha bangun. Ya penasarannya begini, yang dia tahu sama orang-orang yang pada di situ itu tahu kalau di situ tuh nggak ada penjaga Puskesmas tersebut. Ada yang megang kunci, yang penjaga di situ itu orang situ tapi pulang kalau malam pulang. Berarti ini kan tertutup, di luar digembok di pintu utama. Kok ada orang nyapu, siapa ya? Akhirnya dengan berat masih terkantuk-kantuk, tapi ya memang penasaran. Surip itu keluar dari kamar, itu belok ke koridor begitu ya, bangku-bangku yang dari kayak joknya yang di halte itu kan banyak banget. Tuh ngelewatin itu berapa meter, terus belok sekali udah kelihatan di itu pelataran. Suaranya makin jelas, rak, tapi gerangan yang nyapu itu siapa? Dia makin longak, tengok kiri, tengok kanan, kok nggak ada orang. Melangkah lagi ke depan, apa itu ya di sana ketutupan mobil ini ambulan Puskesmas. Pas dia itu, posisinya waktu itu gelap. Ya enggak, masih ada lampu, cuman ya bagian lainnya gelap. Apalagi tumbuhan-tumbuhan taman itu kan banyak. Pas dia di balik ambulan, sempat di dalam hati, ini ambulan pernah bawa orang mati apa enggak ya? Ya pernah ya, udah dijawab sendiri, ngomong sendiri, ambulannya udah pada kropek, catnya udah jelek, berarti pengalaman. Mau dilihat kacanya, ya ada itu ya tutupnya. Oh iya, fokusnya lagi sak semakin jelas. Pas dilihat dari moncong, itu kayak kicang mobil itu ya, jadi moncongnya panjang begitu.
Panther apa Kijang Iya itu. begitu. Surip itu ngelihat dari sana memang benar-benar ada yang nyapu. Ada seorang tua yang nyapu. Wah, mesti perempuan yang di depan ini yang hilang begitu. Bukan laki-laki katanya. Kata Agus, si Surip ngomong itu laki-laki. Jadi lelaki, bapak-bapak tua, rada bongkok, telanjang dada katanya. Telanjang dada, cuman yang gelap yang nggak terlalu kelihatan banget. Kalau kakinya itu pakai celana komprang ke bawah lutut. Bener-bener nyapu, srek. Cuman sing aneh, Puskesmas itu wong siang aja pada kerja. Daun-daun ya pada jatuhnya di bawah daun-daunan taman, ya jatuhnya di bawah pohonnya, di bawah pokoknya. Dan itu daun-daunan kecil. Kenapa di pelantaran itu daunnya itu bambu semua, kayak bambu gulung-gulungan itu disakan srek, banyak debu, terus gulung-gulung itu daun bambu itu banyak banget. Udah mulai aneh, si Surip mulai merinding banget kan. Saya salah lihat atau gimana ya, kok banyak daun bambu, kok kotor banget. Kayak sama, karena kan itu pelataran ya kebun, di tengah kebun begitu. Kalau saya deketin ini aja udah merinding banget. Di situ nggak ada sama sekali yang dekat-dekat ke bambu, nggak ada. Ya ada kebun belakangnya lagi, jadi ada bambu, ada kali, sawah begitu ya. Tapi di situ Puskesmas lama, ya dari berarti kan ya siang itu pelataran malah udah plaster pada powak lah gitu, udah pada rusak. Banyak bambunya, mulai keder. Akhirnya kalau disamperin ini aja udah merinding banget. Tapi nggak nyangka, nggak ada pikiran itu hantu atau apa, nggak ada. Pas dia niatnya mau balik badan, mau ngomong sama temennya itu siapa yang nyapu, tahu-tahu ada suara dehem, ada suara kayak gitu, ada suara kayak gitu. Itu dibalik seberang mobil, deket banget lah suaranya. Akhirnya gimana mas? Ya Surip itu kaget kan ada orang dehem, tapi ya setengahnya, satu kaget, duanya mungkin ada orang lain yang sama-sama melek atau temennya atau apa. Dia langsung nengok ke belakang, betapa kagetnya. Tukang sapu itu ada deket banget sama dia. Jadi ya seberangan kap mobil tok gitu loh di situ. Jadi kelihatan segininya. Itu kontras jelas. Dia masih megang sapu, kurus banget tuh, nyampe tulang-tulangnya itu kelihatan begitu loh. Kurus banget tua. Pakai topi? Enggak pakai topi. Kayak rambutnya cepak, enggak. Ini ada rambutnya kayak gitulah, rambutnya orang tua, tapi kurus banget, hitam, orangnya hitam. Cuman tatapannya tuh bisa kayak jangan lihat di rembang-rembang itu ya, seolah-olah matanya itu hitam semua atau apa, tapi jelas banget kayak Surip itu kerasa bener-bener dipelototin begitu loh, dipelototin sama sosok orang tua tersebut. Akhirnya Surip itu mau nggak mau, karena dia juga nunggu orang tua itu nggak ngomong, dia yang ngomong duluan. Mbah sibuk nyapu mbah, digituin. Mbah sibuk nyapu mbah. Itu nggak nyaut, nggak apa, tetap aja berdiri dengan megangin sapu, ada sapu lidinya. Mbah, ampun kados niku. Mbah jangan ngomong, jangan diem aja begitu, saya takut. Sampai itu siapa mbah? Saya cuma kerja di sini mbah. Jangan diapa-apain. Udah mulai jangan-jangan ini bukan manusia. Saya itu lagi ketemu demit sini gitu kan. Dia udah mulai ketakutan, kakinya aja mulai deg-deg, itu hampir mau pipis katanya. Nah itu akhirnya makhluk tersebut atau orang tua tersebut ngomong, sing hati-hati, ngomongnya seperti itu, sing hati-hati. Aja reka-reka itu jangan macem-macem. Kalian pada kamu semua itu gangguin saya, kalian semua itu gangguin saya, jangan macem-macem. Saya masih baik katanya, saya masih baik. Anak-anak saya itu nakal-nakal katanya begitu. Anak-anak saya nakal dan baik. Itu gak ketemu akal ini maksudnya apa, tapi udah makin gibah gimana, yang penting kayak gitu aja. Mbah, aja ngopi mbah, mau ngopi ayo ngopi sana mbah, ngobrol di sana. Dia cuma gelang. Kayaknya saya itu, kata si Agus itu, kayaknya Surip itu apa sih ya, kemedep apa sih, berkejap begitu matanya. Yang ngobrol ada kayak gitunya ya.
Itu pas dia buka mata lagi itu nggak ada siapapun, benar-benar nggak ada siapapun. Langsung menggiring merinding begitu ya, dia langsung balik arah itu, lari langsung tutupan sarung itu, gombel yang tadinya paling pinggir sama pintu jadi ke tengah teman-temannya. Pak Surip, oh gangguin orang tidur aja, sana kamu kan sebelah sana. Orang lah, saya di sini aja, sana dingin banget. Bocah kenapa sih? Itu sekitar tadi ya jam 1 atau jam 2-an, sekitar jam setengah 3 belum ada. Biasanya saya kalau dari tempat kos-kosan itu dengar suara orang tarkiman itu kalau jam 3, jam setengah 4 itu udah mulai ada orang selawatan, orang apa itu kan, belum ada suara kedengaran itu. Si Surip itu nggak bisa tidur, Mas. Surip nggak bisa tidur, kelap-kelip mikirin orang tua itu ngomong, saya masih baik tapi anak-anak saya, tanya begitu. Dia itu nggak lama matanya itu kayak ditarik ke arah pintu itu. Berarti kan itu yang ditempatin bangunan yang baru. Arif udah mulai menghubung-hubungkan, jangan-jangan dulunya ini kebun atau apa ya yang dibangun ini. Saya nggak ngeliat awalnya. Mau nanya ya paling besok, ini dulunya apa, ke tukang parkir atau apa. Itu si Surip itu ngeliatin ke arah pintu. Saya kok pengen ngeliatin ke situ terus. Gak lama kedengaran suara langkah, karena memang udah di ubin belum di keramik. Iya, masih ada suara langkah, ketuk kayak orang pakai sendal lah. Jalan ditungguin lama, makin keras, tapi nggak nyampe. Siapa sih yang mau jalan? Itu akhirnya dia yang tadinya baringan cuma dengel begini mulai terduduk, mulai mendudukkan diri begitu, mulai duduk itu ngeliatin begini, itu mau nyalain rokok segala macam. Siapa ya yang mau lewat di depan pintu? Pas gak lama itu lewat, itu seorang perempuan, ternyata seorang perempuan, sandangannya, pakaiannya ya kayak kalau siang itu ngeliat di puskesmas itu ngeliat ibu-ibu bidan apa itu, yang ngebantuin itulah ya. Jadi kayak gitu, pakainya putih-putih, celananya panjang katanya. Terus di sininya kayak ada topi apa putih-putih. Ya inilah. Kayak di rumah sakit ngomongnya. Kalau siang malah nggak ada yang pakai gituan. Tapi si Surip itu ngeliatnya ada perempuan pakai seperti itu, rambutnya itu digelung terus ada begini. Foto Indonesia dilalai ya, nggak nyambung ke arah itu tuh, nggak ada orang, nggak ada apa. Nalurinya Surip yang nggak pernah ngelihat perempuan, nggak bisa nahan kalau ngelihat perempuan, ngelihat ada perempuan lewat, foto ini siapa ya, perawannya siapa, orang siapa ya, itu langsung ngejelek, bener-bener bangun, dia langsung menuju ke pintu, nggak keinget sama sekali kalau tadi aja aneh bapak-bapak itu tahu-tahu ngilang. Udah udah diomongin hati-hati anak-anak saya nakal. Dia buru si sosok tersebut, dia keluar nengoklah ke arah kanan ngikutin si perempuan tersebut. Masih dekat, dia masih jalan, masih kejangkau, ngikutin di belakangnya. Itu nggak ada belokan, kesananya mentok ke arah WC yang baru mau dibangun. Nah terus sepertinya lama-lama kata Surip itu, si perempuan tersebut seolah-olah itu paham ada yang ngikutin, dia tuh berhenti, terus berbalik badan lah ke arah Surip. Berarti ini tembok di atasnya udah didak semua ya. Itu ngadep ke arah Surip, tapi ya nggak terlalu jelas karena memang remeng-remeng. Nah ininya lampunya masih lampu bolam gantung sementara, belum lampu asli itu kan. Bentar. Oh iya. Ya, lampunya masih lampu gantung bolam sementara, bukan lampu yang dari pitingan itu. Tapi nampak jelas kata si Surip, perempuan itu katanya, saya lihat orang cantik banyak di TV katanya. Cuma kalau misalnya lihat orang cantik asli ya jarang-jarang, tapi ya paling di kendaraan. Itu ngeliat perempuan itu, wah pertama kalau Surip katanya ngeliat perempuan gak mukanya tapi bodinya, wongnya dhuwur semlohai, itu tuh aku banget seneng banget gitu. Pas ngeliat ke mukanya itu
Kok bangir ya kayak kudu wong kene, kayak bukan orang sini. Pas ditamat-tamatin lagi. Padahal jauh, tapi ketika ada keinginan hatinya itu pengen siapa ya, terus kok berhenti, berarti tahu saya nungguin saya, atau dia itu tahu saya ngikutin. Itu siapa ya, dari jauh itu kelihatan di cewek itu bersih, orangnya cantik, dhuwur, malah dhuwuran kae, malah tinggian dia daripada Surip. Ketika ada pertanyaan di hati itu semakin penasaran. Padahal dia jauh itu ada sekitar 10-an meter. Itu seolah-olah yang dirasakan Surip itu, tahu-tahu mukanya di depan dia begini loh. Di depan dia. Itu langsung kaget banget katanya. Surip itu kaget banget, kayak soror dreng kayak gitu. Semen bukan dia nakutin, jadi ngagetin di depan mukanya itu senyum, dan akhirnya Surip tahu kalau ini bukan cewek sini. Maksudnya apa Mas Bagus? Londo, kayak landa. Jadi kayak landa, orang rambutnya aja bukan rambut hitam, rambutnya itu agak pirang gitu. Agak pirang. Itu senyum bangir banget dan lebih tinggi dari si Surip. Itu langsung terbata-bata. Si Surip itu terbata-bata gelagapan lah. Sampean siapa ngomongnya, sampean siapa yuk, sampean manggilnya yuk lagi, sampean siapa yuk, masalah Anda dipanggil yuk ya, sampean siapa yuk, itu kelihatan udah jauh lagi, dan ternyata pas udah jauh lagi di posisinya bukan ngeliatin ke arah dia, cuma udah belakangin udah jalan, tek itu ngeteter, dia tuh balungannya kayaknya ngeteter lemas. Duh, kisah apa aku diwuruhin hantu landa, hantu suster atau apa ya. Itu belum dia selesai takutnya, tahu-tahu ada tangan yang megang pundaknya dia. Pelak, alah, siapa mani, ini siapa lagi yang ngagetin? Aduh, ampun mbah. Itu Surip langsung ngomong kayak gitu, ampun mbah, nggak lagi mbah. Saya cuman pengen tahu, saya nggak mau macem-macem. Mau kelihatannya saya ikutin mbah, itu anaknya jenengannya. Anaknya tukang sapu, masalah Anda anaknya tukang sapu, kan lucu ya. Tapi anaknya jenengannya mbah, itu anaknya jenengan. Langsung suaranya gini, Rep, lagi apa sih Rep? Turu kok. Itu ternyata teman-temannya, ada temennya itu 2 orang. Pucuk gue tuh orang atau bocah itu teman. Jadi orang kok dicariin kurang 1 di mana? Nih ngapain sih kamu? Nanti kesambet, nanti itu kesurupan di sini. Oh orang nggak apa-apa. Kamu tuh ngeliat apa? Badannya kok dingin banget katanya. Nggak apa-apa. Akhirnya balik lagi lah Surip ke situ, ke kamarnya, dan baru besoknya diceritain sama teman-temannya. Dan walau alam ya Mas, kata Bagus itu bergantian. Jadi beberapa teman yang belasan orang itu kadang di malam-malam tertentu sampai Puskesmas itu jadi sering diliatin sosok-sosokannya, termasuk suster sama tadi tukang sapu. Sampai jadi akhirnya lega lah mereka lah. Itu Pak. Karena kesananya sih nggak tahu ya. Ada yang diliatin lagi setelah jadi atau nggak tahu. Itu dulu Puskesmas itu apa sih? Kebun. Katanya kebun. Diperlebar itu ya. Iya, jadi ya penambahan bangunan mungkin ada sekitar 100 meter mungkin, kayak gitu Bang. Ya, udah. Itu aja ceritanya Bang. Ya, terima kasih, seru banget ya, sampai aku terbawa. Ya, terima kasih nih buat Mas siapa ya tadi ya Mas? Agus. Ya, buat Mas Agus nih atas ceritanya ke Mas Ayong ya. Semoga menghibur kita semua di hari ini ya. Ya, terima kasih. Sampai jumpa di ngobor berikutnya. Mungkin masih sama saya atau sama Mas Riam Biru. Jangan kapok ya. Mungkin karena ceritanya bagus-bagus nih Mas Ayong. Ya, itu saja. Dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.